Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi Sapiti dari kelas ESC akan membuat video dengan tema akad jual beli salam. Di sini saya bersama bapak saya yang bernama Syafarudin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad jual beli salam. Akad jual beli salam yaitu akad jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, misalnya orang muslim membeli barang tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya beli mobil, beli rumah makan, beli hewan, beli sepeda, dan yang lainnya. Nah, di situ dia membayarnya dengan tunai. Sedangkan barangnya diberikan pada waktu yang telah disepakati. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan barang tersebut kepadanya, diserahkan kemudian untuk waktu yang tertentu. Menurut ulama Syafi'i, akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci, salam bisa didefinisikan juga jual beli dengan membayar di muka dan menyerahkan barang di kemudian hari. Jadi pembayarannya di muka, sedangkan barangnya itu diberikan di terakhir nanti, sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu dasar hukum akad salam. Dasar hukum yang pertama itu dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan utang secara umum meliputi utang-utang dalam jual beli salam dan utang-utang dalam jual beli salam lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli salam. Dan Ibnu Abbas telah berkata, saya bersaksi bahwa salam atau salaf yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kitab-kitab yang ada dan sudah diizinkan. Yang kedua itu hadis, yang artinya Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjami buah-buahan untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang meminjamkan buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, ukuran tertentu. Muttafaq alaih, menurut riwayat Bukhari, barang siapa yang meminjamkannya sesuatu. Yang ketiga itu ijma'. Mengutip dari perkataan Ibnu Muzakir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas jelaskan bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia. Jadi kegiatan bermuamalah itu sudah diperbolehkan oleh ulama. Yang selanjutnya itu ada rukun dan syarat salam. Yang pertama itu kita akan membahas tentang rukun salam menurut jumhur ulama, yaitu ada 3. Yang pertama itu rukunnya yaitu zigot, yang artinya itu ijab qabul. Jadi kita harus melakukan ijab qabul terlebih dahulu. Yang kedua ngakidani. Ngakidani itu adalah 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Jadi misalnya saya yang memesan dan bapak saya
pesanan, maka itu disebut ngakidani. Yang ketiga, objek transaksi yaitu barang yang dipesan. Yang selanjutnya yaitu syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Terus yang kedua, barangnya menjadi utang bagi si penjual, karena barangnya ditangguhkan maka disebut utang bagi si penjual. Terus yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijaminkan. Jadi setelah waktunya sudah, kesepakatan sudah sampai itu, maka barangnya harus diberikan. Yang selanjutnya itu diketahui dan disebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat barangnya. Berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan pada si pembeli. Syarat yang terakhir itu disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, meskipun akad asalan itu diteruskan, berarti tidak ada khiyar syaratnya. Menurut ulama Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, diperbolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali, tidak diperbolehkan penyerahan barang jika tidak ditangguhkan terlebih dahulu. Jenis salam itu ada dua. Yang pertama salam dan yang kedua salam paralel. Yang pertama itu salam, yaitu sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barangnya itu dilakukan di waktu di kemudian hari. Yang kedua salam paralel. Salam paralel itu melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok. Ada tiga orang, misalnya saya membeli barang ke Bapak, terus Bapak menyuruh orang lain untuk menyiapkan barang itu. Jadi itu disebut dengan salam paralel. Yang terakhir itu keuntungan dan manfaat akad salam. Keuntungan bagi pembeli yaitu yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Yang kedua itu sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal. Sedangkan yang kedua itu penjual memiliki keleluasaan dalam memahami permintaan pembeli. Karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dengan penyerahan barang itu berjarak cukup lama. Dengan adanya bai salam, tertolonglah pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha yang lemah. Mereka tetap berproduksi dan menjaga mutu dari barang tersebut. Nah, mungkin hanya itu. Ada yang dipertanyakan dari Bapak? Ada yang berat? Nah, saya mau bertanya nih, karena Bapak mau tanya nih ya, apa perbedaan jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki? Baiklah, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa perbedaan akad salam dengan jual beli yang belum dimiliki? Akad salam menjual barang berdasarkan kriterianya, dan bukan barang yang telah ditentukan, yaitu tidak
dia itu berdasarkan kriteria dan barang yang telah ditentukan. Dia itu ditentukan dan berkriteria. Dengan demikian, pada akad salam, Bapak bisa bebas mendatangkan barang dari manapun. Nah, mendatangkan dari manapun asalkan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pembeli. Sedangkan pada penjualan barang yang belum dimiliki, barangnya itu ditentukan. Terus tidak berdasarkan kriteria. Jadi perbedaannya yang akad salam itu ditentukan kriterianya dan barangnya juga enggak ditentukan oleh barangnya itu tidak ditentukan, dan sedangkan pada penjualan barang yang belum dimiliki, barangnya itu telah ditentukan dan tidak berdasarkan kriteria. Nah, contohnya itu misalnya akad salam, contohnya misalnya Bapak memesan barang kepada saya berupa kayak beras dengan kriteria jenis yang unggul lah misalnya. Terus Bapak menginginkan hasil panenan 2021 dan dalam jumlah 1 ton. Dengan demikian, saya si penjual bisa mendatangkan beras tersebut dari ladang saya sendiri atau dari hasil ladang orang lain. Sedangkan yang contoh dari yang bukan miliknya itu tadi, jual beli yang bukan miliknya itu tadi, misalnya saya membeli dari Bapak, membeli beras hasil panen dari ladang temannya Bapak. Nah, sebanyak 1 ton. Nah, saya akan menerima beras tersebut saya tidak akan menerima pesanan beras tersebut dari yang lain lagi. Saya hanya menerima pesanan dari Bapak saja. Apakah sudah paham? Kalau paham. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.